Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang sangat mulia. Sosok yang sangat mulia, bahkan termulia. Makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang paling tinggi derajatnya, makhluknya Allah yang tiada dua di depan Allah Subhanahu wa taala, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang diberikan keistimewaan lebih daripada yang lainnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi umatnya baginda Rasul akan menjadi umatnya para nabi dan para rasul yang terbaik. Maka kita jadi pengikutnya Rasul, maka kita jadi pengikut para nabi dan para rasul yang terbaik. Kalau kita mencontohkan akhlaknya baginda Rasul, berarti kita akan menjadi manusia yang terbaik di dunia ini. Kenapa sebab? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang termulia di payunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, maka kalau seandainya kita mengikuti sunnahnya baginda Rasul, sholatnya mengikuti sunnahnya baginda Rasul, puasanya mengikuti sunnahnya baginda Rasul, cara berbicaranya mengikuti sunnahnya baginda Rasul, hatinya juga mengikuti sunnahnya baginda Rasul, semangat perjuangannya juga mengikuti sunnahnya baginda Rasul, insya Allah masyarakat Cimunding akan menjadi makhluk yang terbaik di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kurang sadayana ngiring kasaha, yaitu ka makhluk anu pangsaena anu pangmulyana di payunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kalian, begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang berbohong atas nama Rasulullah ini, maka orang itu akan menjadi makhluk yang paling terkutuk di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berani-berani kita berbohong atas nama Rasulullah. Katanya Rasulullah seperti ini, nyatanya tidak ada di dalam hadisnya. Katanya Rasulullah seperti ini, nyatanya tidak ada di dalam riwayatnya. Berbohong atas nama Rasulullah bisa menghancurkan akidah. Berbohong atas nama Rasulullah bisa menghancurkan syariah. Berbohong atas nama Rasulullah bisa menghancurkan akhlak. Dan pada akhirnya berbohong atas nama Rasulullah bisa menghancurkan agama kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, doanya di Cimunding, ya jangan sekali-kali berani berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat dilarang. Makanya kata Rasulullah mengatakan, inna kadziban alayya laisa bikadzibin ala ahadin. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya wahai masyarakat Cimunding, berbohong atas nama saya itu tidak sama dengan berbohong atas nama orang lain. Barang siapa yang berbohong atas nama saya, maka bersiap-siaplah nanti di akhirat diberikan satu ruangan tempat duduknya terbuat dari api neraka yang sangat panas. Artinya apa? Ini adalah merupakan satu larangan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, berbohong mengatasnamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbohong atas nama baginda Rasulullah, berbicara sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Rasulullah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasul, itu adalah sangat-sangat dilarang. Termasuk juga yang akhir-akhir ini jadi polemik, yaitu dumateng panjenengan sedoyo, yaitu adalah mencangkokkan nasabnya di Rasulullah, padahal dia bukan cucunya Rasulullah, tetapi dia mengaku cucunya Rasulullah. Ini hati-hati, dosanya sangat besar di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini akan merubah akidah, akan merubah syariat, akan merubah akhlak, bahkan akan menghancurkan agama urang sadayana. Makanya Rasulullah mengatakan, saudara-saudara sekalian, manidda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Manidda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku bukan bapaknya, saya anaknya kiai ini padahal bukan, wa huwa ya'lam, dia tahu bahwa itu bohong, dia tahu bahwa dia tidak tersambung. Saya adalah anaknya Abah Fuad Hashim dari Buntet Pesantren, padahal dia tahu bahwa dia itu bukan anaknya, nasabnya terputus,
tapi dia tetap mengatakan di depan orang lain bahwa dia adalah anaknya Aba Fuad, apalagi anaknya baginda Rasulullah, apalagi ngaku sebagai cucunya Rasulullah, nyata-nyata nasabnya terputus, maka fal jannatu alaihi haram. Kalau dia tetap ngeyel, maka ancaman Rasulullah mengatakan sorga itu haram bagi dia, tidak boleh masuk surga. Na'udzubillah min. Makanya saudara-saudara sekalian, kita mencintai seseorang ada nisbatnya kepada Rasul. Sebetulnya yang dicintai bukan orang itu, tapi yang dicintai adalah baginda Rasul. Kita mencintai cucu Rasul itu karena kita mencintai Rasulullah, bukan karena mencintai cucunya, tapi mencintai Rasulullah. Umat kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena umatnya Rasulullah. Umat kita dimasukkan ke dalam surga yang pertama kali itu karena umatnya Rasulullah. Semua itu adalah nisbatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah saudara-saudara sekalian, kita semua harus hati-hati mengatasnamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah makhluk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, saya akan buktikan bahwa Rasulullah itu adalah makhluk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu alam diciptakan. Kita semua tahu bumi langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu ada surga, ada neraka. Kita semua tahu ayat tatangkalan, ayat binatang. Makhlukna Allah Subhanahu wa taala anu kalintang seurna. Masya Allah, sadaya oge ada. Diciptakan ku Gusti Allah taala. Urang sadayana bade naros ieu semestina atau ieu hakikatna teh eta makhlukna Allah Subhanahu wa taala anu pertama kali diciptakan ku Gusti Allah teh saha? Yang pertama kali Allah ciptakan berupa makhluk eta naon? Apakah surga? Sanes. Apakah neraka? Sanes. Apakah langit? Sanes. Apakah bumi? Sanes. Tetangkalan binatang? Sanes. Rembulan matahari? Bukan. Malaikat jin berkayangan demit? Sanes. Non yang pertama kali diciptakan ku Gusti Allah taala, riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah pernah naros ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, makhluk Gusti Allah niku sakata sanget ya Rasul, wonten langit, wonten bumi, wonten wit-witan, wonten tangkalan, wonten toya, wonten malaikat, wonten swarga, wonten neraka. Niki makhluk Gusti Allah niku kathah. Ning bumi mawon makhluk Gusti Allah ana watu-watu sejen-sejen, ana sing warnane putih, ana sing warnane ireng, ana sing warnane coklat. Gila apa mboten? Nggih. Makhluk Gusti Allah teng bumi niku wonten malih napa para sahabat Rasul. Sing arane wit-witan bae ku ana witan rambutan atau witan ganas gedang cau nganti kalapa, ana witan pelem, witan mangga bae sejen-sejen, ana pelem golek, pelem aru manis, pelem naon deui. Mungkin apa mboten? Wis